Prabon, regu 1 siap. Regu 2 siap. Regu 3 siap, laporan selesai. Siap, lanjutkan. Kepada Pembina Upacara, hormat! Gerak! Kemerdekaan Indonesia. 77 siap dimulai. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Haluan kiri. Jalan. Bendera siap. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat! Gerak! Merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Tegak! Gerak! Balik kanan, haluan kanan, jalan. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Wahyu Soleh Riyadi. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Andi Setiawan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, seluruh staf pengajar pendidik dan kependidikan SMP Alam Arido. Yang kami cintai dan kami banggakan seluruh siswa SMP Alam Arido tahun ajaran 2022-2023. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Takbir! Takbir! Merdeka! 77 tahun yang lalu, Indonesian Founding Fathers menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kenapa menyebut-nyebut nama Allah sebagai pemberi kemerdekaan? Mengapa menyebutkan bahwa rahmat Allah yang menyebabkan bangsa ini merdeka? Memang seperti apa kondisi bangsa Indonesia saat itu? Muslim pastinya, mayoritas. Karena Allah yang mereka anggap sebagai pemberi kemerdekaan. Lalu seperti apa kondisi bangsa Indonesia ini sebelumnya? Anak-anakku yang kami banggakan, 350 tahun sebelum Founding Father mengumumkan kemerdekaan, bagaimana kondisi Nusantara? Saat itu 350 tahun sebelumnya, sebelum tahun 1945, tumbuh subur,
Islam di seluruh kepulauan Nusantara, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai Maluku. Islam yang kemudian berkembang sangat pesat. Siapa yang menyebarkannya? Para dai dari Timur Tengah. Mereka berlayar mengarungi samudra untuk menyebarkan kebaikan, untuk menyampaikan kebaikan kepada seluruh dunia. Tumbuh subur di Nusantara. Tapi kenapa kemudian terjadi malapetaka? Ternyata sesuatu yang tragis terjadi di Eropa. Apa yang terjadi di sana? Takdir Allah itu bukan atas satu orang, dua orang, satu bangsa. Takdir Allah itu adalah takdir bersama. Takdir satu orang itu menyangkut takdir orang lainnya. Takdir sebuah bangsa menyangkut takdir bangsa lainnya. Termasuk juga saat itu, ternyata tertakdir Eropa kalah dengan Khalifah Islamiyah saat itu, Turki Utsmani. Menutup perdagangan rempah ke Eropa. Kelabakan orang Eropa. Mereka butuh rempah untuk menghangatkan. Mereka butuh rempah untuk memperkaya cita rasa masakan mereka. Tapi kemudian ditutup. Lalu apa yang terjadi? Naluri survive. Naluri mempertahankan diri. Mereka harus bertahan. Apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka juga menjalankan penjelajahan Nusantara. Penjelajahan dunia, penjelajahan samudra. Sampailah kemudian kepada kita surganya rempah dunia. Dieksploitasi, diambil. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Nusantara saat itu? Diam saja. 350 tahun itu bukan dijajah. 350 tahun adalah berjihad melawan penjajah. Karena dalam ruh para pendiri bangsa, dalam ruh orang-orang Nusantara saat itu, manusia muslim itu pantang untuk dihinakan oleh manusia lainnya. Islam mengajarkan tidak boleh satu kaum menginjak-injak kaum yang lain. Tidak boleh satu pribadi menginjak-injak pribadi yang lain. Maka kemudian 350 tahun bukan kemudian kita dijajah, tapi 350 tahun para pendiri bangsa berjihad melawan penjajah. Namun dengan cara mereka. Orang Sumatera berjihad dengan orang Sumatera lainnya. Orang Jawa berjihad dengan orang Jawa lainnya. Per lokal daerah. Dengan baju yang mereka kenakan berbeda-beda. Bahasa yang mereka gunakan berbeda-beda. Cara berjihad pun berbeda-beda. Sampai kemudian para pemuda yang kemudian membangkitkan ruh, semangat kebersamaan. Para pemuda berkumpul. Dimulai dari tahun 1908. Organisasi Budi Utomo menghasilkan 1928. Puncaknya adalah Sumpah Pemuda dari seluruh Nusantara. Berkumpul para pemuda itu. Berjuang, bersatu, bersama, berkolaborasi untuk berjihad melawan penjajah, mengembalikan kekayaan Nusantara, mengembalikan kemakmuran Nusantara. Para pemuda. Lalu bagaimana dengan kita? Kita itu laksana orang yang tinggal duduk di tikar yang sudah digelar. Sudah selesai melawan penjajah saat itu. Lalu apa peran kita? Maka kemudian disimulasikan sedikit. Setiap 17-an, para siswa khususnya di semua jenjang level pendidikan ada perlombaan. Itu hanya simulasi sedikit anak-anakku. Simulasi apa? Simulasi berjuang. Simulasi berkompetisi tapi dalam semangat kebersamaan. Simulasi berkompetisi dalam grup. Ya karena dalam berjuang, dalam berkompetisi, dalam berolahraga,
pasti akan ada tarikan-tarikan, pasti akan ada gesekan. A lawan B, pasti sumber daya berbeda. Dalam satu tim pasti ada yang jago, pasti ada yang kurang, pasti ada yang lemah. Kalau tidak dilandasi dengan semangat kebersamaan, saling mengerti, saling menopang, pasti akan hancur itu tim. Ya, tidak akan bisa melanjutkan perlombaan. Gontok-gontokan di timnya sendiri, saling menyalahkan. Bagaimana mau mengalahkan tim lain? Ya, maka kemudian anak sekolah Alam Arido ya, ini pun sebuah tim. Apa yang terjadi di depan adalah sebuah kondisi dari tim. Ada yang bisa berdiri selama berjam-jam. Ada yang bisa berdiri selama 1 jam atau 30 menit karena tidak biasa berdiri. Ada hal-hal yang terjadi. Ya, maka kemudian tim itu memahami kondisi anggota tim, saling memaklumi. Anak-anak, Bu Widi berpesan, apalagi sekolah Alam Arido, kita beragam. SMP Alam Arido itu unik. Siswanya yang masuk ke Arido itu adalah siswa-siswa yang unik. Yang gak unik gak akan masuk SMP Alam Arido. Betul. Ya, maka kemudian pahami keunikan teman yang satu dengan teman yang lain. Ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, teman-teman. Ada anak-anak inklusi. Bukan untuk dikesampingkan, bukan untuk diremehkan, bukan untuk dibully. Ya, tapi mereka memiliki posisi yang sejajar dengan kita. Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan mereka dan membersamakan mereka dengan kita. Maka kemudian pahami kekurangannya, support kekurangannya, gandeng mereka bersama dalam tim kalian. Jadi lambat, bisa jadi. Satu kepastian itu. Ya, tapi kemudian pembelajarannya luar biasa. Ya, anak-anakku yang kami cintai. Semoga kita dengan segala kondisi kita akan bisa bersama-sama meneruskan perjuangan para pendiri bangsa. Covid sudah selesai. Dengan binatang sekecil itu memporak-porandakan dunia. Sudah selesai. Berlanjut dengan tragedi yang lain. Apa tragedi yang sedang terjadi? Apa tragedi yang sedang terjadi? Ukraina dan Rusia. Ada dampaknya tidak? Mereka yang berperang ada dampaknya tidak? 154 negara terdampak karena perang Rusia dan Ukraina. Mungkin teman-teman tidak merasakan. Ya, tapi kalau dibedah, di breakdown, nanti coachnya mungkin mau fasilitasi, teman-teman akan melihat yang bertikai di sana, tapi negara-negara di dunia juga terdampak. Ya, karena satu takdir berkaitan dengan takdir yang lainnya. Baik, Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita.
Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih di kandung badan. Tetap setia mempertahankan Indonesia. Siap, turun. Kabur, regu 1 selesai bertugas. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada Hormat. Gerak. Toga. Gerak. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Pimpinan sambil alih. Siap, gerak. Bola voli, Masya Allah. Anak-anak tahu nggak Pak Puji itu? Hah, jago bola voli. Luar biasa seandainya kemarin tahu. Wes, Kreatif Ya. tidak? Kreatif, sangat. Love ini, Akan love, dibuang love. nggak? Bungkus akan dibuang tidak? Akan dibuang ya. Pada akhirnya bukan bungkus yang bermakna, tapi isi di dalam bungkus ini apa ya? Barakallah Pak Puji. Ya, juara kedua. Estafet tambah. Luar biasa. Ini harusnya ditiru ya. Keren ini memang Pak Wahyu. Tangan ini. Ya, ini Mas Ya, oke. tangan ini Mas Wahyu. Oke, foto-foto sih. Ya. Terima kasih kepada atas semua dedikasi yang meluangkan waktu, meluangkan tenaga, bahkan rela bercapek-capek, rela berpanas-panasan, mengapresiasi tinggi apa yang sudah kalian lakukan. Tepuk tangan buat kita semua. Bagaimana yang kelas 8, kelas 9 merasakan perbedaan atmosfer? Terus segala sesuatu disiapkan, hasilnya akan kurang optimal. Itu memang hukum alam. Semakin kita mempersiapkan sesuatu dengan matang. Tadi ada yang gak sarapan? Oh Pak, ada yang gak sarapan? Harus relax, ingat relax, serileks-rileksnya. Karena ketika kita menghadapi sebuah tekanan dan kita talut dengan tekanan itu, selama ini ketika persiapan lebih lama dari upacara yang sekarang atau lebih lama persiapannya? Tapi kenapa waktu upacara ada yang pingsan, ketika persiapan tidak ada yang pingsan? Karena dari jam berapa sampai jam 12 lanjut sampai jam 3 tidak bisa. Upacara refleksi kita dalam setiap kita menghadapi tekanan, kita harus relax supaya kondisi hati kita tadi. Oke. Bilangnya apa? Pasukan 77 Arido. Dekat lagi. Kira-kira jawabnya apa? Sukses selalu. Berapa? Tas dulu, oke. Apa jawabnya? Sukses. Pasukan 77 Arido. Sukses. Tepuk tangan buat kita.